Wahyu Astabrata. Tan hening-wening upaya muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-64 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Patih Gending, Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, Francisca sebagai Larasati, Rusli sebagai Pangeran Puger, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Patih Gending marah pada Guntur dan Nandoko. Mereka mempermasalahkan orang-orang pegunungan Kendeng.
Dua prajurit kepercayaan Patih Gending itu berkali-kali menghaturkan sembah hingga jidat mereka menyentuh lantai paseban Wisma Kepatihan. Patih Gending menggoyang-goyangkan tempat duduknya. Kursi malas itu berderak-derak hingga membuat Nandoko dan Guntur nampak merinding. Tetapi dua prajurit kepercayaan itu pantang menyerah. Aku tidak tahu kalau kalian seperti itu. Tidak mau mendengarkan kata-kataku. Tidak mau menjalankan perintah-perintahku. Ada apa sebetulnya di balik semua ini, ha? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Ampun. Bukan maksud hamba untuk menentang perintah-perintah Kanjeng Pati. Akan tetapi sekali ini, hamba mohon agar Kanjeng Pati mau mendengarkan Nandoko. Nandoko ingin menyampaikan sesuatu kepada Kanjeng Pati. Barangkali berguna buat kita semua. Ada apa lagi? Aku paling tidak suka apabila kalian berbelit-belit bicara. Ayo cepat, Nandoko, katakan padaku, cepat. Hamba Kanjeng Pati. Iya, cepat. Hamba ingin agar latihan belo yudo diadakan di tempat wilayah baru. Di daerah Pegunungan Kendeng itu tempat yang paling tepat untuk diadakan olah belo yudo. Sebab hamba melihat di sana memiliki tempat-tempat yang terlindung. Mau latihan di dalam hutan jati juga bisa. Atau di balik lembah-lembah dan bukit. Itu cocok sekali untuk mengenal medan peperangan yang sulit, Kanjeng. Menurut hamba, memang cocok, Kanjeng Pati. Kalau kita latihan di Pegunungan Kendeng, artinya kita juga terlindung dari pengawasan orang-orang Mangkubumi. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakannya dengan baik, tentu saja dengan mudah kita akan menggebuk Mataram. Bagaimana, Kanjeng Pati? Apakah ada tempat yang cocok untuk latihan? Apakah ada tempat yang luas, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba dan Nandoko telah sampai di sana dan memeriksa seluruh wilayah Pegunungan Kendeng. Kita bisa berlatih di dalam Goa Cerawang. Di sana memiliki tempat yang luas sekali, terlindung dari pandangan orang. Kita juga bisa berlatih di dasar sungai, bisa berlatih di lembah-lembah, dan bisa berlatih di dalam hutan. Benar begitu, Nandoko? Hamba, Kanjeng Pati. Apa yang disampaikan Kakang Guntur benar adanya. Kami tidak mungkin berbohong pada Kanjeng Pati sesembahan hamba. Tapi kalian harus tahu bahwa latihan belo yudo hendaknya dijadikan satu, dipusatkan di Demak Bintoro. Apakah kalian tidak tahu maksudku? Apakah kalian tidak mengerti apa yang kuinginkan, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Kalau latihan dipusatkan di Demak Bintoro, maka orang-orang itu akan menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan di Demak Bintoro. Mereka hanya seperti orang-orang buta yang kehilangan tongkat. Mereka akan meraba-raba, tidak tahu bagaimana berjalan. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Kali ini hamba mohon Kanjeng Pati mendengarkan kami. Mendengarkan apa lagi? Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang pintar ngoceh, bicara omong kosong dan tidak ada juntrungnya. Kalian adalah prajurit-prajurit Demak Bintoro yang harus bisa ku percaya. Seorang prajurit yang baik adalah bagaimana ia bisa menjalankan perintah atasannya. Bukannya membantah. Kalian ini bagaimana? Apakah kalian tidak mendengarkan apa kata-kataku? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba hanya ingin memberikan pemikiran yang terbaik buat Kanjeng Pati, junjungan hamba. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan Kanjeng Pati. Sama sekali tidak. Tetapi hamba ingin memberikan sedikit pertimbangan. Setidak-tidaknya, hamba juga mengetahui bagaimana dan apa yang dikehendaki Kanjeng Pati. Bagaimana, Kanjeng Pati? Apakah usul dan saran hamba berdua bisa diterima? Untuk sementara aku belum bisa memberikan kepastian pada kalian berdua. Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa memusatkan latihan di sini, itu saja. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah-perintahku, tugas-tugasku, maka aku tidak mau tahu. Kanjeng Pati, perkenankanlah hamba menyampaikan sekali lagi. Alah, katakan, ayo katakan secepatnya. Aku tidak mau kalian berbelit-belit lagi. Sekali ini ku berikan kesempatan kepadamu. Ayo katakan Nandoko. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba telah menyelidiki daerah Pegunungan Kendeng, di mana tempat itu benar-benar cocok untuk berlatih belo yudo. Hamba juga mengetahui bagaimana keadaan di Mataram.
Kalau Kanjeng Patih pernah mengikuti babat alas mentau, maka hamba juga mengenal lekuk-liku sudut-sudut Mataram. Dan keadaan seperti itu amat mirip dengan keadaan pegunungan Kendeng. Dengan demikian, nanti anak-anak buah hamba bisa melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Mereka bisa menjadi pasukan pendem yang luar biasa. Hamba akan mengarahkannya, Kanjeng Patih. Percayalah pada hamba. Hamba tidak akan mengecewakan perintah Kanjeng Patih. Bagaimana Kanjeng Patih? Ya, baiklah. Kalian memang orang-orang keras kepala. Tetapi awas, kalau nanti kalian tidak bisa menyenangkan hatiku, kalian benar-benar akan kupenggal. Kalian tahu ini? Hukum di sini adalah hukum pancung. Kalau bisa, kalian harus menunjukkan pengabdian sebaik-baiknya. Tidak hanya membantah dan banyak mulut. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Biaya untuk latihan perang telah habis. Apa ku bilang, Guntur? Aku telah menyerahkan 2.000 real ke tanganmu. Secepat itu kau habiskan? Hah? Untuk apa uang sebanyak itu, Guntur? Untuk apa? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampun lagi. 2.000 real itu kami pergunakan untuk membuat senjata dan untuk mempersenjatai prajurit-prajurit baru, Kanjeng. Kami tidak mungkin menggunakan alat-alat yang usang, Kanjeng Patih. Hamba hanya membutuhkan 1.000 real saja, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Bukankah Kanjeng Patih telah menawarkan kepada hamba, kalau hamba membutuhkan sesuatu, hamba harus menyampaikannya kepada Kanjeng Patih? Baik. Jangan banyak bicara. Kau ini memang orang yang keras kepala. Terima itu. 1.000 real. Terima. Dan gunakan sebaik-baiknya. Kau tidak boleh boros menggunakan uang. Awas. Kalau kau tidak bisa menggunakan uang itu sebaik-baiknya, aku benar-benar akan menyembelihmu. Terima kasih, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba karena hamba merepotkan Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Hamba berdua mohon diri. Sekali lagi, hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan itu. Nandoko dan Guntur menghaturkan sembah sampai 3 kali. Jidat mereka menyentuh lantai paseban. Mereka meninggalkan Patih Gending yang wajahnya merah menyala dengan sorot mata tajam sekali, seakan-akan menghardik mereka. Patih Gending mengelus-elus janggutnya dan kembali menggoyang-goyangkan kursi malasnya. Sementara itu, Pangeran Puger sedang berada di pembaringan bersama Larasati, istrinya tercinta. Ada sesuatu yang menggantung di wajah Pangeran Puger. Dia tersenyum dingin pada istrinya. Kang Mas, kenapa Kang Mas tersenyum-senyum sendiri? Tak tahukah kalau Nimas ada di sini? Aku senang sekali Nimas Larasati. Aku senang sekali karena aku bisa menjalankan rencana-rencanaku. Dan Paman Gending nampaknya tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukannya. Ia bilang, bahwa Nandoko dan Guntur bisa menjalankan perintah-perintahku. Mereka sudah mulai melatih orang-orang di pegunungan Kendeng ke utara. Tak ada seorang pun yang membantah perintah-perintahku. Dan kita akan berhasil menggulingkan Dimas Jolang. Tak ada yang bisa menentang kehendak Pangeran Puger. Kau harus senang hal itu, Larasati. Aku tidak bisa. Rasanya berat sekali. Mengapa bisa begitu, Nimas? Aku telah melakukan sesuatu yang terbaik untukmu. Untuk kita. Untuk masa depan anak-anak kita, Nimas. Kang Mas nampaknya tidak takut pada peringatan Pak Lek Mangkubumi.
Bukankah Pak Lek telah memperingatkan bahwa Kang Mas tidak boleh melatih para pemuda untuk menjadi prajurit-prajurit? Kau ini belum tahu siapa Pak Lek Mangkubumi itu, Nimas. Dia itu justru ketakutan kalau aku melatih orang-orangku. Dia datang kemari karena ketakutannya, Nimas. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu takut, Nimas. Tenanglah, Nimas. Aku akan menunjukkan sesuatu yang terbaik di mata Pak Lek Mangkubumi, agar mata Eyang Mondoroko juga terbuka, agar Dimas Jolang juga tahu siapa ini Puger. Puger bukanlah arca batu, Nimas. Puger bukanlah patung, tetapi Puger adalah laki-laki, seorang pemimpin yang baik yang bisa melangkah tanpa diperintah, tanpa digurui ini dan itu. Aku sudah bosan mendengarkan ucapan dan kata-kata mereka, Nimas. Aku tidak mau tahu apakah mereka membenciku atau tidak. Puger akan melangkah sendiri, Nimas. Puger punya kepala, punya tangan dan kaki sendiri. Apa mau mereka kalau aku bisa berjalan sendiri? Tapi Kang Mas harus ingat, Kang Mas di sini diberi kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekalipun pemerintah Mataram adalah Dimas Jolang, Pak Lek Mangkubumi, dan Eyang Mondoroko, serta para pini sepuh yang lain. Kuharapkan Kang Mas teringat betapa kepercayaan itu amat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak dipercaya lagi, apa yang dapat Kang Mas lakukan? Ingatlah itu, Kang Mas. Jangan terlalu mengumbar hawa nafsu. Jangan terlalu mengumbar ketidakpuasan dalam hati dan keinginan kita. Jangan, Kang Mas. Kau selalu menentang dan menghalang-halangi keinginanku, Nimas. Kau tidak boleh seperti itu. Kau hanya seorang istriku, Nimas. Artinya kau hanya ada di belakangku. Kau tidak boleh menghalang-halangi niatku, Nimas. Saya tidak bermaksud menghalang-halangi niat Kang Mas. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang tidak baik. Paman Gending nampaknya melangkah terlalu jauh. Paman Gending tidak hanya melakukan apa yang Kang Mas inginkan, tetapi ia memiliki ambisi pribadi, Kang Mas. Aku tidak ingin Kang Mas terjerumus. Kalau terjadi sesuatu, kita ikut celaka, Kang Mas. Kita harus bisa melihat tengkuk kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Kita ini apa? Kita ini siapa? Kalau Kanjeng Romo tidak mempercayai kita dan Dimas Jolang yang telah menggantikan kedudukan beliau, mempercayai kita menjadi penguasa di Demak Bintoro ini, dan Kang Mas akan menyanyiakannya, begitukah, Kang Mas? Jangan, Kang Mas. Kuharapkan Kang Mas bisa menahan diri. Jangan membiarkan keinginan dan kemauan Kang Mas menguasai hati dan pikiran Kang Mas, sehingga akal dan pikiran Kang Mas tidak bisa berjalan dengan baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kau bicara apa, Nimas? Kau jangan bicara ngalor ngidul begitu. Aku ini suamimu, Nimas. Aku ini seorang bupati. Demak ini bukanlah segenggam tangan, bukan segumpal tanah. Tapi Demak adalah kadipaten yang paling luas di Istana Mataram, Nimas. Kalau aku bisa memperkuatnya, bisa membentengi diri, bukan hal yang mustahil apabila aku menggulingkan Dimas Jolang. Dan akulah yang bisa menjadi raja. Aku yang akan bisa menjadi sultan di Mataram. Dimas adalah kecil di tanganku. Aku bisa menggulingkannya. Dan ingatlah ini, ingatlah. Dan kau akan menjadi permaisuriku. Kau enak, aku juga enak. Kau mulia karena kau akan menjadi permaisuriku. Kau harus mendukung semua rencana-rencanaku, Nimas. Kang Mas, tidak ada kebahagiaan hidup daripada satu hal. Manusia bisa mendapatkan kedamaian kalau dia dicinta dan mencintai. Tidak dengan harta dan kekuasaan. Kukira sudah cukup Kang Mas memiliki kekuasaan di sini, mendapatkan kedudukan yang terhormat. Kita tidak boleh serakah, Kang Mas. Keserakahan hanya akan membawa kita ke dalam bencana yang besar. Ketidakpuasan akan selalu menghantui kita kalau kita mengumbar keinginan dan kemauan kita. Kang Mas harus bisa mengendalikan diri. Jangan terpengaruh oleh pendapat Paman Gending.
Kalau Kang Mas mengikuti kemauan Paman Gending, tidak ada habisnya, Kang Mas. Nanti kalau Kang Mas menjadi raja, akhirnya Paman Gending akan membujuk lagi agar kita menjadi raja di raja, menguasai seluruh raja di dunia ini. Apakah itu mungkin, Kang Mas? Janganlah merebut kedudukan orang. Janganlah merongrong kekuasaan yang bukan milik kita. Jangan, Kang Mas. Apa kau sudah bosan menjadi istriku, Larasati? Mengapa Kang Mas bicara seperti itu? Aku istrimu. Aku berhak mengingatkan dan meluruskan apabila Kang Mas tidak tepat dalam langkah. Aku ingin agar Kang Mas tetap berjalan di jalan kebenaran. Jangan sampai tersesat, suamiku. Sekali lagi ku peringatkan kepadamu. Aku ini waras dan aku tidak tersesat. Mataku terbuka lebar, Nimas. Dan aku bisa melihat sesuatu di depanku, di kanan kiriku, dan di seluruh sekelilingku. Aku bisa melihat dengan baik, Nimas. Kang Mas, seringkali mata kita terbuka lebar, akan tetapi kita tidak mampu melihat apa-apa. Seringkali mata kita terbuka lebar, tetapi kita tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di depan kita. Kang Mas harus ingat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kang Mas, jangan membawa bencana lagi. Jangan, Kang Mas. Ingatlah anak-anakmu. Ingatlah aku, istrimu. Ya, aku tidak menuntut itu. Memang istrimu banyak. Tetapi setidak-tidaknya, akulah yang paling dekat di hatimu. Aku ingin mengingatkan kepadamu. Aku tidak ingin Kang Mas Puger jatuh. Jatuh lagi hingga terpuruk di lumpur yang paling dalam. Pangeran Puger tidak akan pernah jatuh, Nimas. Ia akan tetap bangkit dan berdiri dengan gagah. Pangeran Puger tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan diriku. Aku tidak takut pada Pak Mangkubumi. Aku juga tidak takut pada Eyang Mondoroko, apalagi Dimas Jolang. Mereka itu kecil di depanku, Nimas. Aku bisa menghadapi mereka. Tapi Kang Mas tidak boleh lupa diri. Tolong sekali ini saja dengarkanlah aku, Kang Mas. Dengarkanlah aku. Hanya sekali ini saja. Jangan sampai Kang Mas jatuh terlalu dalam. Jangan, Kang Mas. Kau harus ingat bahwa segala sesuatu tergantung pada kita. Kepercayaan itu paling berarti dalam hidup kita. Dan ingatlah ini. Kalau kita tidak dipercaya lagi, sama halnya kita telah terbakar di tengah api yang menyala-nyala. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Melotot pada istrinya. Tangan kirinya meremas selimut, lalu menariknya keras-keras. Desis giginya gemeletuk mengancam istrinya. Matanya semakin berapi-api dan dia melotot marah sekali. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pangeran Puger? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini.